Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakti Indra Heradewa dengan NIM 2311541 Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan final project data mining dengan studi kasus prediksi pembatalan pemesanan hotel menggunakan dataset publik hotel booking demand dari Kaggle. Tujuan saya menggunakan dataset hotel hotel booking demand adalah membangun model predictive analytics untuk memprediksi apakah sebuah pemesanan hotel berpotensi dibatalkan atau tidak. Menggunakan pendekatan classification dengan algoritma random forest, mengikuti tahapan KDD mulai dari pre-processing hingga evaluasi model. Nah, tahap pertama adalah setup dan download dataset, yaitu pengambilan dataset secara otomatis dari Kaggle menggunakan Kaggle API. Nah, ini adalah caranya, yaitu kita ini adalah dataset yang saya gunakan, berisi sekitar 32 kolom, oke, dan sebesar 16 MB. Nah, jadi dari Kaggle masukkan Kaggle JSON dulu. Nah, lalu di-upload ke sini Kaggle JSON, di-download dari Kaggle, langsung dia mendownload collab-nya dan hmm, ini ke zip, downloadnya kan zip, lalu diekstrak oleh collab. Nah, ini zipnya. Oke. Nah, ini adalah sudah di read .csv di dalam zipnya seperti ini. Nah, dataset ini diekstrak dan dimuat ke dalam data frame pandas sebagai dasar untuk tahap analisis dan permodelan selanjutnya. Lalu selanjutnya data understanding dan profiling. Pada tahap ini dilakukan pemahaman karakteristik dataset. Nah, dataset ini memiliki lebih dari 100.000 baris dengan 32 atribut yang terdiri dari data numerik, kategorikal, dan temporal. Variabel target adalah is cancelled yang menunjukkan status pembatalan reservasi. Nah, distribusi kelas menunjukkan adanya ketidakseimbangan data, di mana jumlah reservasi yang tidak dibatalkan lebih banyak dibanding yang dibatalkan. Selain itu, terdapat beberapa atribut yang memiliki nilai kosong sehingga perlu dilakukan pembersihan data pada tahap preprocessing. Nah, selanjutnya adalah data preprocessing. Pada tahap preprocessing dilakukan penghapusan atribut yang berpotensi menyebabkan data leakage atau bocor. Penanganan nilai kosong serta pemisahan antara fitur dan variabel target. Data kategorikal diubah menjadi numerik menggunakan one hot encoding. Eh, lalu sedangkan data numerik distandarisasi menggunakan standar scalar. Nah, dataset diuji kemudian dibagi menjadi data latih dan data uji, yaitu 80% data uji, data 80% data latih dan 20% data uji. Nah, karena ini distribusi kelas tidak seimbang, digunakan metode smooth untuk menyeimbangkan jumlah data pada kelas yang dibatalkan dan tidak dibatalkan. Lalu selanjutnya adalah eksplorasi data analisis atau IDA. Pada tahap eksplorasi data analisis dilakukan visualisasi untuk memahami pola dan hubungan antara variabel.
Nah, dari grafik ini, dari grafik distribusi pembatalan reservasi, fitur lead time memiliki perbedaan distribusi yang jelas antara booking yang dibatalkan dan tidak dibatalkan. City Hotel memiliki tingkat pembatalan lebih tinggi dibandingkan resort hotel. Selain itu, booking tanpa deposit cenderung memiliki probabilitas pembatalan, nah, pengaruh deposit pembatalan lebih tinggi dibanding resort hotel. Selain itu, booking tanpa deposit cenderung memiliki pembatalan yang lebih besar. Nah, lalu heatmap korelasi fitur numerik ini digunakan untuk melihat korelasi hubungan antara fitur numerik dan menjadi dasar dalam proses seleksi fitur. Ada selanjutnya seleksi fitur atau fitur selection dilakukan menggunakan nilai fitur importance dari algoritma random forest. Jadi di sini saya menggunakan algoritma random forest. Hasil menunjukkan bahwa beberapa fitur yang paling berpengaruh terhadap pembatalan reservasi antara lain ada lead time, lalu jenis deposit, riwayat pembatalan sebelumnya, harga kamar, dan jumlah permintaan khusus. Fitur-fitur dengan kontribusi tertinggi ini menjadi fokus utama dalam proses permodelan karena memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel target. Nah, karena eh, proses fitur importance menggunakan random forest membutuhkan waktu komputasi yang cukup besar karena jumlah fitur meningkat signifikan setelah proses one hot encoding dan balancing dengan smooth. Oleh karena itu, untuk efisiensi digunakan subset data dan pembatasan kompleksitas model tanpa mengurangi interoperabilitas hasil seleksi fitur, yaitu saya mengurangi jumlah pohon dan membatasi depth-nya atau kedalaman, lalu pakai semua core CPU yang ada di collab. Nah, lalu selanjutnya ada modeling. Pada tahap permodelan ini digunakan dua algoritma klasifikasi, yaitu ada logistic regression dengan sebagai baseline karena sederhana dan mudah diinterpretasikan. Selanjutnya random forest yang digunakan sebagai model utama karena mampu menangkap hubungan nonlinear dan interaksi antar fitur. Kedua model dilatih menggunakan data hasil preprocessing dan balancing dengan smooth. Nah, untuk menghindari kompleksitas komputasi yang terlalu tinggi akibat jumlah fitur yang besar, setelah proses encoding dan balancing dilakukan pembatasan jumlah pohon dan kedalaman random forest. Nah, ini saya kurangi semua. Nah, sama seperti tadi, tapi pendekatan ini tetap mempertahankan performa presisi yang baik sekaligus meningkatkan efisiensi komputasi. Lalu ada evaluasi model. Nah, evaluasi model dilakukan menggunakan confusion matrix, precision call, precision recall F1 score, dan ROC AUC. Hasil menunjukkan bahwa random forest memiliki performa yang lebih baik dibandingkan logistic regression. Random forest lebih baik daripada logistic regression, terutama pada nilai F1 score dan ROC AUC. Kurva ROC ini menunjukkan kemampuan model dalam membedakan antara kelas dibatalkan dan tidak dibatalkan dengan cukup baik. Nah, ini ROC-nya. Lalu saya save model dulu, model dari tadi. Nah, saya melakukan simulasi prediksi booking. Pada simulasi ini saya menggunakan satu data pemesanan sebagai template agar struktur fitur sesuai dengan model. Nilai beberapa atribut kemudian diubah untuk
mensimulasikan skenario pemesanan baru. Data ini diproses oleh pipeline dan menghasilkan prediksi status pembatalan. Nah, kita coba. Ini ini kalau lead time 0 atau ketika langsung booking di hari yang sama. Nah, ini adalah rata-rata hotel per malam dalam satuan euro. Nah, kita ini probabilitasnya prediksinya yaitu dibatalkan 30%, tidak dibatalkan 65%. Kita coba jika lead time atau harinya sebelum bookingan hari booking. Nah, kita coba 200 hari sebelum hari hanya. Nah, tingkat prediksi dibatalkannya meningkat jadi 49% tidak dibatalkan dan tidak dibatalkan menjadi 50% berpulang. Jadi eh, ini simulasinya. Lalu saya mendownload file PKL-nya dan langsung saya unggah ke GitHub. Nah, oke, dari kesimpulan yang saya raih, yaitu penelitian ini berhasil membangun model prediksi pembatal hotel berbasis random forest dengan mengikuti seluruh tahapan data mining. Mulai dari pre-processing, EDA, seleksi fitur, permodelan hingga evaluasi. Model ini dapat membantu manajemen hotel dalam mengantisipasi potensi pembatalan dan melakukan strategi overbooking atau dynamic pricing secara lebih akurat. Oke, jika saya sekian pada video ini. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.